Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 237590818. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini, pada di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang IP, kelas-kelas IP, fungsi IP, dan kita akan mengubah IP dinamis menjadi IP statis. Jadi yang pertama, IP address itu adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan internet. IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data ke perangkat yang kita gunakan. Nah, sini juga ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi perangkat di jaringan internet, terus tuh mengirim data antar komputer di internet. Nah, setelah itu memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Jadi, IP itu tuh seperti kita punya nomor telepon. Jadi teman atau kerabat kita bisa menghubungi kita lewat nomor telepon yang kita punya. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat ini memungkinkan perangkat mengirim dan menerima data, mengirim permintaan ke server, menjelajahi situs web, mengirim email, melakukan panggilan video, dan berbagai aktivitas komunikasi online lainnya. Nah, IP address itu memiliki kelas, ada kelas A, B, C, D, E. Nah, kelas yang pertama ini ada kelas A. Tentang angka IP address kelas A ini ada 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255 dengan jumlah maksimal alamat IP 16.777.216 dan jumlah maksimal jaringannya 128. Kelas A ini bisa digunakan untuk jaringan skala besar. Kelas B rentang angka IP address 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan jumlah maksimal alamat IP 1.048.576 dan jumlah maksimal jaringan 16.384. Ini penyebutannya sepertinya 16.384 ya, gitu mungkin ya. Kelas ini biasanya digunakan untuk jaringan skala menengah atas. Kelas C rentang angka IP address 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255 dengan jumlah maksimal alamat IP 65.536 dan jumlah maksimal jaringannya 2.097.152. Kelas ini biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil seperti sekolah, universitas, dan kos. Dan yang kita akan jalankan atau kita ubah IP-nya itu termasuk dalam kategori kelas C ya, karena ini untuk jaringannya skala kecil. Jadi IP kita ini itu IP ini skala kecil. Misalnya kita cek sini IP A. Nah, ini 192.168.1.28 ini itu termasuk kelas C karena jaringan skala kecil. Kelas D rentang IP address IP address-nya itu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255 dengan jumlah maksimal alamat IP dan jaringan yang tidak didefinisikan. Kelas ini biasanya digunakan untuk keperluan multicasting. Setelah itu kelas E, rentang angka IP address 140.0.0.0 sampai 255.255.255.255 dengan jumlah maksimal alamat IP dan jaringan yang tidak didefinisikan. Kelas ini digunakan untuk keperluan eksperimental. Seperti itu. Dan di sini kita akan merubah IP kita menjadi IP dinamis, karena IP dinamis itu setiap kita melakukan login ke yang saya gunakannya server Ubuntu ya, kita login ke sini, setiap mengecek alamat IP itu akan berubah-ubah karena IP-nya masih termasuk IP dinamis. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengubahnya menjadi IP statis, jadi agar tidak berubah-ubah. Pertama, kita sudah mengecek IP-nya tadi ya, kita sudah mengecek IP-nya, jadi kita sudah mengetahui IP yang kita cek. Oke, baik, di sini saya sudah konekkan ke putih ya dari IP yang sudah kita cek tadi. Jadi saya menggunakan putih ini agak lebih mudah karena di sini saya sudah menyiapkan script
untuk mengubah IP dinamis menjadi IP statisnya. Sini kita langsung saja ke klik ls etc netplan. Di sini kita punya satu file yaitu 50 stripcode/init.yaml. Ini kita sudah ini kita akan dalam sudo nano etc netplan dan 50 stripcode/init.yaml ini kita akan mengisikan di dalam file ini yaitu script yang sudah saya punya tadi, sudah saya siapkan itu untuk mengubah IP dinamis kita menjadi IP statis. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu agar langsung kita jalankan, kita salin dan kita akan tempel di sini. Nah, jika tidak mengenal putih itu tidak akan bisa disalin ya. Kalau kita menggunakan server Ubuntu di sini, ini itu tidak akan bisa mengcopy paste. Kita menggunakan putih agar lebih mudah. Jadi tinggal salin saja ini. Setelah itu kita klik kanan. Sini ada versi, yaitu versi yang kedua. Itu di sini DHCP-nya no, karena bisa kita lihat pada sebelumnya kita awal buka di sini, itu di sini terdapat bertuliskan true, karena kan itu masih IP dinamis. Jadi setiap kita login, setiap kita mengecek IP kita itu akan tetap berubah-ubah. Jadi di sini kita akan ganti nilainya menjadi false atau no. Jadi agar IP yang sudah kita tetapkan itu tidak berubah-ubah. Di sini kita coba kita ganti, kita jadi 21. Di sini juga kita di routes-nya kita ubah jadi 21 juga. Itu kita Ctrl X, kita klik Y, kita enter. Setelah itu kita tetapkan netplan apply. Nah, kita maksudnya menetapkan IP yang sudah kita ganti tadi menjadi IP statis. Kita enter, tunggu sebentar. Sepertinya terjadi error atau bagaimana ini. Kita akan cek di sininya saja. Oh, tidak. Kita akan cek langsung di servernya. Oh, ternyata memang benar error ya. Di sini. Kita langsung klik di server saya, kita klik. Kita coba lihat di dalam isi file tadi masih sama atau tidak, terinput atau tidak ya. etc netplan 50 dan init.yaml. Oke, di sini ternyata masih ya. Ctrl X, terus sudo netplan play. Oke, di sini sudah tetapkan ya IP status kita. IP kita sudah menjadi statis, yang dari tadinya dinamis yang bisa berubah, sekarang kita sudah tetapkan di IP itu tidak dapat berubah-ubah lagi. Itu kita sini cek IP A. Nah, di sini sudah terganti ya. Di sini sudah terganti 192.168.21.100. Lalu kita akan konekkan ke putih ya. Kita akan tes, kita akan konekkan ke putih lagi. 192.168.21.100. Tadi nggak bisa ya.
Kita ulang. Oke, sini kita sudah berhasil mengganti IP dinamis menjadi IP statis kita. Sekarang kita akan menambahkan IP kita, IP secondary kita. Kita kembali ke file tadi, sudo nano etc netplan 50 cloud init.yaml. Oke, di sini kita akan menambahkan IP second kita. Satu sembilan dua 168. Di sini kita klik 22 aja saja. Biar kita jadi 22 saja ya. 124. Ctrl X, Y, enter. Sudo netplan play. Oke, sekarang kita cek IP kita. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini ada dua IP. Itu 19 yang pertama IP status kita yaitu 192.168.21.100 dan IP yang sudah kita tambahkan. Kita sudah menambahkan IP lagi, IP second kita yaitu 192.168.22.100. Oke, di sini kita berhasil ping ya. Kita coba ping. Kita ping yang IP second kita yang kedua. 21.100. Oke, di sini berhasil ya. Kita ping ke Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Di sini saya pada video kali ini saya menjelaskan apa itu IP, kelas-kelasnya, dan cara mengganti IP dan cara menambahkan IP second kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.